Surah Al-Baqarah, ayat 26. Sesungguhnya, Allah tiada malu membuat perumpamaan berupa kutu, atau yang melebihinya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui dengan pasti, bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran sempurna dari Tuhan mereka, tetapi orang-orang kafir, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini satu perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan, dan dengannya pula banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Thohir Ibnu Asyur menulis bahwa, secara lahiriah ayat ini tidak memiliki hubungan yang serasi dengan ayat-ayat yang lalu, yang berbicara tentang keistimewaan Al-Quran, serta sanksi atas pembangkang, dan ganjaran buat yang taat. Lalu di sini tiba-tiba muncul pernyataan bahwa, Allah tidak malu membuat perumpamaan. Ibnu Asyur menulis bahwa, sebenarnya bila diteliti akan ditemukan keserasian hubungannya. Menurut ulama asal Tunisia ini, ayat-ayat yang lalu mengandung tantangan kepada sastrawan untuk menyusun, walau satu surah yang semisal Al-Quran. Tetapi ketika mereka gagal, mereka menempuh cara lain berupa kritik terhadap kandungannya dengan menyatakan bahwa, ada kandungannya yang tidak sesuai dengan kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guna menanamkan benih keraguan ke hati orang-orang yang beriman, atau ke hati mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman. Upaya mereka itu, menurut Ibnu Asyur, lebih jauh dan semakin menjadi-jadi setelah turunnya ayat 17 hingga 20 yang lalu, yang memperumpamakan orang-orang munafik dengan dua perumpamaan yang buruk. Sebagian besar orang-orang munafik yang dimaksud adalah orang Yahudi yang tidak mahir dalam sastra Arab. Mereka ingin juga mengkritik Al-Quran, maka cara yang dapat mereka lakukan adalah dengan berusaha menampilkan kelemahan kandungannya, antara lain menyangkut perumpamaan-perumpamaan yang ditampilkan Al-Quran. Menurut Al-Bikoyi, setelah terbukti ketidakmampuan mereka melayani tantangan Al-Quran, sehingga terbukti bahwa, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah firman-firmannya, maka, setelah sebelum ini dinyatakannya bahwa buah-buahan surgawi, tidak sama dengan yang terdapat di dunia, walaupun dari segi penamaannya sama dengan yang duniawi, walau dari segi nama dan bentuknya serupa, maka, pada ayat ini diisyaratkannya, bahwa matsal atau perumpamaan yang disajikan Al-Quran, walau dari segi lahiriah sama dan namanya pun sama dengan yang dikenal manusia, namun dari segi hakikat, ketepatan, dan kebenarannya, sungguh berbeda, dan karena itu, tidaklah tepat mengkritik dan menilainya tidak wajar, karena, sesungguhnya Allah tiada malu, yakni tidak enggan membuat perumpamaan, contoh, dan misal, yang dapat mengesankan seperti contoh, berupa kutu atau yang melebihinya, yakni lebih rendah atau lebih besar dari itu, dan yang boleh jadi diremehkan atau dianggap tidak wajar dan tidak tepat oleh orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, maka mereka mengetahui dengan pasti, bahwa itu adalah kebenaran sempurna yang bersumber dari Allah, Tuhan pemelihara mereka, yang melimpahkan aneka bimbingan untuk memelihara mereka, sedang orang-orang kafir, baik yang kekufurannya terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, maka mereka akan terus berkata, apakah maksud Allah menjadikan sesuatu yang hina ini, sebagai satu perumpamaan? Pertanyaan mereka dijawab, dengan perumpamaan itu, banyak orang yang menutup mata dan telinganya dan terus-menerus disesatkan Allah, karena mereka tidak mau mengerti, dan banyak pula yang terus-menerus diberinya tambahan petunjuk, karena keyakinan mereka akan kemahasempurnaan Allah. Allah tidak berbuat aniaya kepada yang Dia sesatkan, karena tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik, yakni yang sebelumnya memang telah mendarah daging dalam jiwanya, kefasikan. Malu, ada mukadimahnya, yaitu perasaan yang meliputi jiwa akibat kekhawatiran dinilai negatif oleh pihak lain, dan ada pula akibatnya, yaitu meninggalkan, membatalkan, atau menjauhi perbuatan yang melahirkan perasaan itu. Akibat itulah yang dimaksud dengan malu bagi Allah, yakni Allah tidak meninggalkan memberi perumpamaan, walau perumpamaan itu berupa baudoh. Baud-boh, dalam tafsir Al-Jalalain, diartikan sebagai bentuk tunggal dari kata baud, yakni kutu yang kecil. Kutu dimaksud, dijelaskan dalam Hasyiat Al-Jamal ala Al-Jalalain, sebagai binatang yang sangat kecil, menggigit dengan menyakitkan, dan berbau sangat busuk, semacam bangsat. Memang, tulisnya lebih jauh, kata yang digunakan Al-Quran itu, dapat juga berarti nyamuk, tetapi bukan itu yang dimaksud di sini. Lebih jauh, Al-Jamal mengutip dari tafsir Al-Khazin, bahwa kutu itu sangat kecil, berkaki 6 dan bersayap 4, berekor dan berbelalai. Kendati ia kecil, belalainya dapat menembus kulit gajah, kerbau dan unta, serta menggigitnya sampai-sampai unta dapat mati akibat gigitannya itu. Allah tidak malu memberi perumpamaan tentang kutu kecil yang diremehkan oleh kaum musyrik, dan dianggap tidak wajar untuk disebutkan oleh Allah, bahkan, walau lebih besar dari kutu itu pada nilai kerendahannya dalam pandangan kaum musyrik, yakni walau yang lebih tidak bermutu darinya, atau lebih kecil dari kutu itu pada bentuk badannya, atau bagian dari bentuk badannya, misalnya hanya sayapnya saja. Hal ini seperti disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dunia ini memiliki nilai sebesar sayap kutu di sisi Allah, niscaya Dia tidak menganugerahkan setetes air pun kepada seorang kafir. Ini, karena tujuan memberi perumpamaan adalah menjelaskan yang abstrak dalam bentuk konkret, sehingga menjadi jelas adanya. Kefasikan, adalah sifat yang menjadikan manusia keluar dan menjauh dari kebenaran dan keadilan. Buah yang busuk, ditunjuk dengan menggunakan akar kata fasik, karena kulit buah yang busuk terkelupas dengan sendirinya atau amat mudah dikelupas kulitnya, sehingga ia terpisah dari isinya. Demikian juga seorang fasik, ia keluar dengan kemauannya sendiri dari tuntunan ilahi, atau dengan mudah dikeluarkan dari kebenaran yang tadinya telah melekat pada dirinya. Kefasikan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, puncaknya adalah kekufuran. Al-Quran pun menggunakannya untuk makna-makna itu. Namun demikian,
dari segi pandangan hukum, dan setelah para pakar mengamati sekian banyak dalil, maka pakar-pakar dari kelompok Ahlu As-Sunnah menyimpulkan bahwa kefasikan bukan kekufuran. Walaupun kefasikan sering dilakukan, tetapi itu tidak menjadikannya seorang kafir, selama ia tetap mengakui, walau dengan lidahnya saja, keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan orang-orang kafir itu lahir dari kepribadian mereka yang buruk. Mereka dinilai Allah memiliki 3 sifat buruk sehingga mengakibatkan kerugian dan bencana buat diri mereka sendiri. Ini dijelaskan dalam ayat 27 setelah ini. Ayat ini dijadikan salah satu dasar untuk membuktikan bahwa, ada kesesatan yang menimpa seseorang karena keburukan amal perbuatannya, selain kesesatan yang sejak semula telah mengendap akibat kebejatan sifatnya. Ini dipahami dari penegasan ayat di atas yang menyatakan, dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Perlu dicatat bahwa, hidayah dan kesesatan merupakan 2 istilah yang mengandung makna-makna menyeluruh, mencakup semua jenis anugerah Allah, untuk istilah hidayah, dan aneka kecelakaan, dan kerugian bagi kata kesesatan. Sementara ulama berpendapat bahwa, ayat ini turun sebagai tanggapan atas orang-orang kafir, menyangkut firman-Nya tentang lalat, dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 73, dan laba-laba dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 41, yang telah turun jauh setelah turunnya ayat ini. Jika demikian, timbul pertanyaan yaitu, mengapa bantahan tersebut baru dikemukakan sekarang, di Madinah, jauh setelah turunnya ayat tersebut? Thohir Ibnu Asyur menjawab, bahwa hal ini dapat diserupakan dengan seorang dermawan yang tidak memberi bantuan kepada musuhnya, sehingga sang musuh menuduhnya kikir, atau, serupa dengan seorang pemberani yang menunda keterlibatannya dalam perang, berdasarkan suatu siasat tertentu, sehingga diduga oleh musuhnya bahwa ia takut. Tetapi kemudian yang menuduh kikir datang dan diberi bantuan oleh sang dermawan, si pemberani pun sesaat kemudian tampil menghancurkan musuhnya. Demikian juga Al-Quran, yang sebelum ini telah tampil dengan perumpamaan-perumpamaan yang dikritik kaum kafir, tetapi didiamkan dan tidak ditanggapi. Setelah itu berlalu, Al-Quran tampil dengan kedua ayat di atas yang mengandung perumpamaan yang sangat indah, tetapi kini sambil membantah kritik mereka. Tidak ubahnya dengan dermawan dan pemberani di atas.